kita temanya kan COVID, perspektif dari Grace ya. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan tadi, apakah COVID ini memang dari Tuhan, Tuhan izinkan biar kita yang di bumi ini bertobat, atau memang COVID ini Tuhan nggak suka dengan COVID ini seperti Tuhan membenci dosa. Nah, nanti sharing-sharing ini akan seru karena Kak Paris akan menjelaskan secara lengkap. Nanti yang mau bertanya atau bisa sambil dicatat ya, nanti biar nggak lupa pertanyaan apa yang akan diajukan sama Kak Paris. Jadi kita langsung aja kita dengerin sharing dari Kak Paris. Oke, terima kasih Bu Meme, Pak Hengki, Bro Hengki, Sis Meme. Ya, di situ aku juga ada buat di kolom chat. Jadi selama bagiin materi, boleh daripada lupa langsung di chat. Di situ boleh pertanyaannya diketik. Jadi nanti begitu sudah selesai kita langsung jawab satu-satu pertanyaannya di kolom chat. Oke? Ya, langsung aja. Sekarang kita masuk. Saya usahakan cepat. 20 menit lah ya, bisa udah selesai. Saya mau share screen sebentar biar lebih jelas. Oke. Jelas semua ya, sharing screen-nya ya. Oke. Jelas Kak? Ya, jadi kita mau lihat COVID-19 ini kan lagi wabah seluruh dunia. Kira-kira menurut pandangan Tuhan, Grace perspektif itu maksudnya cara pandang Tuhan gimana sih kita melihat COVID ini? Oke, kita lihat. Pertama, kita mesti tahu betul kondisi dunia ini, bumi ini, atau di mana kita tinggal. Kejadian 1 mengajarkan kita, memberitahukan kita bahwa dari awal tuh Tuhan mendesain, menciptakan dunia ini, bumi ini, sempurna, sungguh amat baik. Ketika hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, dan segala sesuatu yang diciptakan dikatakan sangat baik. Jadi perfect, nggak ada COVID-19 di sana, nggak ada virus, nggak ada dosa kan. Tapi di Kejadian 3, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak itulah mulai segala macam virus muncul. Jadi mulai ada kematian dan bla 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 yang lain. Penyakit dan semualah, susah payah, tabrakan, kecelakaan, semua. Manusia dimakan ular, ular makan manusia, segala macam lah ya. Udah terjadi pembunuhan. Nah, ini akibat dosa. Jadi kita tinggal di bumi, di dunia yang jatuh dalam dosa. Di mana ini disebut fallen earth, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang suatu saat harus diganti dengan Yerusalem baru. Petrus bilang di suratnya akan hilang lenyap unsur-unsur bumi ini, akan diganti karena sudah memang sudah fallen earth. Jadi di 1 Yohanes 5 ayat 19 bilang, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, kita orang percaya yang sudah lahir baru, kita berasal dari Allah. Tapi apa katanya? Seluruh dunia, bumi ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi memang ada si jahat di bumi yang sudah jatuh dalam dosa ini. Makanya ada gempa bumi, ada angin badai, ada tsunami, ada likuifasi, dan segala macam bencana-bencana alam, atau termasuk ini, wabah yang melanda seluruh dunia, COVID-19. Jadi corona ini bukan ciptaan Tuhan, tapi karena memang dunia sudah jatuh dalam dosa, ada konsekuensinya. Muncullah kematian, muncullah virus, muncullah segala macam yang dipakai si jahat. Si jahat ini, kuasa si jahat untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Bagaimana manusia itu dilempar ke neraka bersama dengan dia. Jadi dari sini kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan COVID-19. Kadang nggak cuma COVID-19, Tuhan kadang dituduh kalau ada bencana alam, tsunami atau apa, di mana itu? Oh, di daerah ini. Pantas, dosanya banyak, pelacurannya banyak, ada prostitusi di situ, ada gereja dibakar di situ, ada segala macam. Jadi dipikir Tuhan itu marah pakai bencana alam. Nah, sekarang ada COVID-19, Tuhan dituduh lagi. Tuhan dituduh bahwa Tuhan pakai COVID-19 untuk menghukum manusia di bumi, untuk apalagi menghajar, atau yang tadi sempat diajukan pertanyaan,
untuk supaya orang bertobat. Nah, mungkin benar kepada orang yang belum percaya Tuhan, tapi untuk kita anak Tuhan, kita tahu bahwa itu bukan dari Tuhan, tapi keadaan alam, situasi sejahat bisa memang akhirnya dipakai Tuhan untuk menyadarkan orang yang belum percaya Tuhan. Dari situ dia waktu mau terancam mati, dia sadar dia butuh juru selamat. Tapi sama sekali itu bukan dari Tuhan, itu bukan ciptaan Tuhan COVID-19 itu. Oke? Nah, kemudian dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Betul, dunia ini berada di bawah kuasa si jahat, tapi ingat kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Allah. Dan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, jadi kita lebih dari si jahat karena kita bukan dari dunia ini. Kenapa? Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi, tadi pertama, kenapa ada bencana alam, termasuk COVID-19, itu akibat dunia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi itu karena memang sudah ada kutuk dosa di situ. Sejak Adam dan Hawa makan buah itu, kutuk itu masuk. Kuasa dosa itu masuk sehingga terjadi bencana di mana-mana, termasuk wabah penyakit kolera, HIV, dan COVID-19 yang hari-hari ini lagi viral. Nah, kemudian yang kedua, ternyata orang bisa mengalami bencana atau sakit penyakit karena kedagingan, keinginan daging atau keinginan duniawi, yaitu apa? Keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan yaitu itu tawaran-tawaran iblis dari luar termasuk kepada anak Tuhan. Jadi ini godaan dunia ini nggak cuma ke orang dunia. Kalau ke orang dunia mah itu sudah dikuasai. Tapi kita anak Tuhan digoda oleh keinginan dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup untuk kita seolah-olah bagian dari mereka. Makanya Roma 12 ingatin kita itu, jangan jadi serupa dengan dunia, jangan mau digoda. Nah, tapi bisa kita tergoda, cuman kita tidak mungkin jadi orang dunia lagi. Kita pasti tetap jadi anak Allah, kita tetap orang benar. Makanya kita jangan mau digoda. Jadi ingat, ini penting nih prinsipnya. Berarti kalau kita anak Tuhan, tidak ada yang dari dalam kita itu mengakibatkan bencana di luar. Tidak. Semua dari luar. Pertama, dari dunia yang jatuh dalam dosa. Yang kedua, ada godaan iblis, godaan dunia, yang akhirnya kita jatuh oleh godaan itu. Tapi tidak pernah dari dalam. Kenapa? Nah, balik nih karyanya ayatnya tadi. Baru masuk ayat ini. Karena ingat saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Nah, ini malam ini kita mau lurusin ini. Tolong jangan pakai pikiran sesat lagi ya. Ini kita yang hadir di Bible Study malam ini. Tolong jangan sesat. Jangan bilang COVID-19 itu dari Tuhan. Jangan bilang COVID-19 itu skenario Tuhan. Cara Tuhan dikirim COVID-19-nya supaya kita bertobat, supaya kita mendidik kita lah, supaya kita akan lebih baik. Enggak, jangan sesat. Kenapa? Ayat 17 bilang, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Pada Bapa, pada Tuhan, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi jangan pernah tuduh Tuhan, jangan pernah sesat pikiran kita, bilang Tuhan yang menginginkan bencana alam, Tuhan yang menginginkan corona ada di dunia ini. Sesat itu, Alkitab sendiri yang bilang. Jangan sesat, karena nuduh Bapak kita di surga itu Bapak yang kurang kerjaan, ngasih corona sama kita anak-anaknya. Atau mungkin salah tembak, maksudnya kepada orang dunia yang belum bertobat, tapi akhirnya kena anaknya juga. Ya kan bodoh banget ini pemikirannya, masa bisa sih Tuhan salah tembak? Nggak mungkin dari Tuhan. Tuhan itu Bapa yang baik. Makanya dipertegas oleh Tuhan Yesus di Lukas 11, dia bilang gini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, ayat 11 dan 12-nya bilang, kalau anak minta roti, nggak mungkin kamu kasih batu kan? Kalau anak minta aki lagi, bukan minta aki. Kalau anak minta ikan, nggak mungkin kamu kasih ular kan?
Nah, baru ayat 13 Yesus simpulkan, jadi kalau kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi nggak mungkin Tuhan kasih corona buat kita, anak-anaknya. Nggak ada. Itu kita udah bahas di awal, itu karena dunia yang sudah jatuh dalam dosa, fallen earth. Makanya di mana-mana bisa terjadi kecelakaan, bencana, wabah, dan lain sebagainya. Harusnya lebih ngeri lagi iblis bekerja, tapi karena masih ada Roh Kudus di bumi ini, ditahan, nggak sampai Krakatau meledak, nggak sampai corona ini seperti wabah kolera yang mematikan, masih banyak yang lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal karena corona. Itu pekerjaan Tuhan. Si jahat justru mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup yang kelimpahan. Jadi itu jawaban firman Tuhan tentang apakah COVID-19 dari Tuhan? Enggak, udah pasti enggak. Apakah Tuhan mau didik kita lewat COVID-19? Enggak. Ya, termasuk dia enggak pakai masalah untuk mendidik kita. Enggak. Itu dari luar datang, terus karena sudah datang, Tuhan ubah jadi kebaikan. Gitu. Jadi bukan Tuhan panggil-panggil, atau Tuhan cari-cari, enggak ada. Karena memang kita kemana-mana bakal menghadapi masalah, karena selama di bumi ini kita akan memang seperti kita dikatakan seperti domba di tengah serigala, memang akan banyak ancaman. Tapi kalau itu datang, kita bersama Raja di atas segala raja akan hadapi, termasuk corona. Kalau dia datang, kita hadapi bersama Kristus. Jadi nggak usah takut. Nah, itu yang kita sudah jawab. Lalu kemudian, jadi bagaimana kita sekarang? Ternyata Matius 28 bilang, tadi kita lihat di atas, memang dunia ini dikuasai si jahat, berada di bawah kuasa si jahat, tapi kabar baik malam hari ini buat kita semua, Matius 28 ayat 18-19. Yesus ketika bangkit dari kematian mendatangi orang percaya, mula-mula, yaitu para rasul dan beberapa orang percaya pada waktu itu, dikatakan gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kuasanya nggak cuma di bumi, si jahat tadi menguasai dunia, bumi ini, tapi Yesus kuasa di surga dan di bumi juga sudah diserahkan, sudah diterima, diberikan kepada Kristus. Nah, power yang unlimited ini, semua power ini, kemudian diberikan kepada kita. Karena itu pergilah. Nah, jadi kita hari ini ada di dunia ini, kita punya juga segala kuasa itu. Kenapa? Memang nggak langsung dikasih kita, tapi kalau Adam dulu dikasih kuasa, kita ciptakan manusia untuk berkuasa, akhirnya gagal. Nah, di Adam yang kedua atau kita, ciptaan baru hari ini, Tuhan Yesus nggak ngasih kita kuasa, tapi sang pemilik kuasa itu tinggal di hati kita selama-lamanya. Wow, kabar dahsyat luar biasa, yes, yes, yes ini. Sang pemilik kuasa itu tinggal di hatimu, itu sebabnya kamu nggak mungkin bisa kalah lagi. Adam dan Hawa ditipu ular, kalah. Tapi hari ini, siapapun yang mendatangi hidupmu yang percaya Tuhan Yesus, nggak bisa kalah. Kenapa? Kristus tinggal di hatimu, kau bait Allah, dia selama-lamanya, sang pemilik kuasa di surga dan di bumi, tinggal di hatimu, kekal selama-lamanya. Wow. Nah, kemudian dikatakan, inilah pesan kita di Reborn Ministries. Kita mau ngomongin identitas ini aja. Nah, makanya kita harus tahu bahwa Yohanes 17 ayat 16 diingatin bahwa kita orang percaya itu dikatakan bukan dari dunia. Ya, ingat, kita ini memang alamat KTP-nya jelas betul. Kita ini masih di Bengkong, masih di Batam Center. Kalau tadi ada beberapa teman dari Manado, ada yang dari Sangatta, Kalimantan Timur, ada teman dari mana tadi, Kendari. Atau kita alamat memang betul KTP di dunia. Tapi waktu engkau lahir baru, tahu nggak? Engkau punya alamat yang baru. Kode posnya jelas. Surga. Kamu jadi warga surga. Alamatmu enggak di mana-mana jelas. Di Firdaus. Di surga. Engkau sudah langsung menjadi warga kerajaan surga. Punya KTP jelas. Yang langsung ada logo atau meterainya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Made in heaven, dan engkau adalah milik surga. Makanya kita orang dunia, dan
dikatakan sini sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kita tuh kalau sudah lahir baru percaya Yesus, orang Kristen, kita itu sama seperti Yesus di dunia ini. Kita bukan dari dunia ini. Seperti Yesus, dia bukan manusia dia itu, tapi Allah yang menjelma berinkarnasi menjadi manusia. Jadi dia bukan dari dunia. Nah, demikianlah kita waktu kita lahir baru, kita bukan lagi dari dunia, tapi kita warga surga yang diutus ke dunia ini untuk kita melayani Tuhan, menjadi saksi, memberitakan Injil. Nah, kemudian ayat 18, sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia. Nah, lihat, sama seperti Yesus datang ke dunia ini, demikian pula Yesus mengutus kita, mereka itu kita orang percaya, ke dalam dunia. Jadi kita ini bukan dari dunia ini, kita hanya diutus numpang sementara di dunia ini. Waktunya tidak tahu berapa lama, tapi kita hanya mengembara di dunia ini sebagai utusan surga untuk menjadi garam dan terang. Nah, ayat terakhir, akhirnya kita udah nyampe sebelum masuk diskusi. Karena itu, 1 Yohanes 4 ayat 17 bilang begini, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman. Nah, ini powerful. Karena sama seperti Kristus, sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Wow. Kita bersyukur ada Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang mencatat jelas sekali kehidupan Sang Allah anak itu, Sang Yesus Tuhan itu, yang sebagai Yesus manusia di bumi ini. Jadi selama Yesus ada di bumi ini, demikianlah kita seperti itu waktu kita lahir baru. Saya kasih contoh. Yesus lahir di keluarga carpenter, keluarga tukang kayu. Nah, waktu dia sebagai tukang kayu, pernah kebayang nggak teman-teman? Dia itu mengalami ototnya itu robek karena makin apa ya, makin tekar kan Yesusnya kan, katanya dia juga bertumbuh secara fisik. Jadi pasti urat-urat apa tuh istilah orang fitness itu ngerti itu, mesti robek. Dia tuh nggak tiba-tiba berotot dari kecil, dari bayi gitu. Atau waktu dia bantu papanya maku-maku lemari gitu kan, tiba-tiba waktu lagi maku, ouch, selip gitu atau apa, kena jempolnya Yesus. Yesus pasti bilang, adau, atau alamak, atau apa kalau ini. Atau mungkin kalau Yesus beda lah ya, haleluya, puji Tuhan. Nggak tahu, Yesus responnya kalau kepukul palu gitu tangannya. Tapi itu yang pasti nggak mungkin gini, begitu kena, biasa, anak Allah men, santai kayak di pantai itu. Nggak cenut-cenut, cuma merah doang. Nggak mungkin. Yesus pasti juga pernah keseleo. Yesus pasti juga pernah mengalami seperti kita ngalamin, kejeduk gitu, berdiri, aduh, kejeduk apa gitu. Yesus ngalamin seperti kita. Dia tahu betul kehidupan di bumi yang jatuh dalam dosa ini seperti apa, dia tahu. Lagi naik motor enak-enak, keserempet. Padahal kita nggak salah. Namanya fallen earth, di mana-mana ancaman mara bahaya akan ada. Kayak Yesus kemungkinan juga mengalami panu kadas kurap mungkin ya. Kalau di daerah Timur Tengah nggak tahu ada penyakit itu nggak ya. Panu atau jerawat lah paling nggak. Mungkin waktu Yesus sudah umur 14, 13, jangan-jangan Yesus jerawat batu atau gimana. Tapi maksudnya Yesus itu mengerti betul tentang kehidupan di bumi. Dia bukan imam yang nggak mengerti kehidupan kita manusia. Dia paham betul setiap apapun yang kita alami. Dia tahu betul setiap, karena dia pernah jadi manusia. Karena sama seperti kita. Nah, tapi Yesus itu waktu mengalami semua itu, dia pakai kuasa ilahi dalam dia untuk menghadapin. Waktu kejedok atau tangannya kepukul palu, dia nggak marahin papanya. Itulah papanya suruh aku. Enggak, dia kan, aduh, lebih hati-hati. Atau dia tahu bahwa bisa aja terjadi kesalahan, bisa, tapi dia bisa berespon benar. Dia nggak blaming atau dosa apa lagi nanya, dosa apa dia repot. Tuhan Yesus nanya, ini jangan-jangan Bapak pukul aku nih. Biasa aku maku nggak pernah meleset. Kok hari ini kena jempol ya? Aduh berdarah lagi. Jangan-jangan dosa apa? Nggak mungkin Yesus nanya gitu.
Nggak bisa. Nah, sama seperti kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, guys, malam hari ini, engkau anak Allah yang sangat dikasihi. Kalau ada beberapa kita alumni Corona, atau mbala mungkin lagi isoman, hey, cool down. Kamu baik-baik saja, kamu anak Allah, kamu sangat dicintai Tuhan, nggak ada hubungannya kamu dosa apa, nggak ada. Hadapi itu, Yesus di dalammu, Kristus di dalammu, hadapi itu, karena engkau lebih dari pemenang. Sama seperti Yesus menghadapi semua banyak hal, dia dicambuk, dia menderita, dia sakit, dia bisa berespon benar, karena di dalamnya memang dia anak Allah. Dan hari ini kabar baik buat kita, Kristus sudah ada di dalam kita. Yesus hidup kita, sama seperti dia kita ada di dalam dunia ini. Jadi bukan soal Tuhan izinkan apa enggak, ini dari itu, enggak. Sekarang kalau kamu harus hadapi, jangan takut. Dia bersamamu. Segala kuasa di surga di bumi, sang pemilik kuasa itu tinggal di hatimu selama-lamanya. Jadi kalau udah kayak gini, kita nggak akan pernah panik. Waspada iya, pakai masker iya, minum vitamin iya, olahraga iya. Tapi bukan karena takut, bukan karena panik, tapi memang kita bergaya hidup sehat. Karena kita orang sehat, maka yang kita lakukan gaya hidup sehat. Kita nggak akan panik, kita nggak ada ketakutan. Karena kita tahu Tuhan ada dalam kita. Oke, puji Tuhan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan malam ini. Sisa waktu ini kita pakai semaksimal mungkin untuk bisa tanya jawab, supaya jam 20.30 kita udah selesai. Kalau teman-teman udah langsung mau live boleh, bahkan sudah sleep sekarang juga nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Dan kalau mau lanjut sampai subuh pun nggak boleh. Kalau mau lanjut setelah ini masih boleh, kita bisa lanjut sharing. Tapi paling nggak jam 20.30 kita udah selesai. Setelah itu kita mau diskusi lagi, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja. Saya langsung buka forum tanya jawab. Ada yang mau nanya, ada yang mau langsung live nanya juga boleh. Langsung diketik di kolom chat, pertanyaannya juga boleh. WA pribadi juga boleh. Nggak mau disebut namanya atau apa, boleh di WA aja ke saya atau ke Bro Mose, Bro Hengki atau Meme, boleh. Nah, yang mana lebih nyaman, silakan. Atau mau langsung direct di sini juga boleh, nyalain mikrofonnya, kita bisa langsung tanya jawab. Atau mau nanggapin juga boleh, nggak harus tanya jawab. Silakan. Ada pertanyaan pertama nih Kak dari Desi. Shalom Kak, aku mau tanya corona termasuk chip 666? Makasih. Corona termasuk chip 66. Setauku sih corona nggak ada chipnya ya. Dia cuma virus gitu ya. Ya, tapi mungkin maksud Desi ini berhubungan sama antikristus nggak ya? Kira-kira gitu ya. Eh, Bisa jadi memang mengarah ke situ, Des. Tapi bukan jadi kayak alatnya antikris mungkin bisa. Karena kan memang ini kerjaan iblis. Udah sepaket lah itu. Tapi kalau soal bicara ini sudah zaman aniaya atau apa, belum lah ya, belum. Karena ini kalau yang setahu saya, kalau saya baca di Alkitab itu yang kerjaannya antikris itu udah nggak ada obatnya. Lah ini dengan Sinovac dan Astra kayaknya aman-aman aja. Ya dikasih dosis berapa gitu, harusnya sih ini masih belum lah ya, belum sampai kerjaannya yang dikatakan di masa aniaya tribulasi itu. Nah gitu kali deh saya. Jadi nggak usah takut lah. Memang ada yang bilang, Pak, kalau kita divaksin nanti dikasih chip. Aduh, enggak lah, itu udah lebay banget. Terus kalau ini data kita nanti diambil. Lah elah, telat. Data mah dari dulu kita orang Indonesia udah diambil. Bocor kemana-mana data kita. Nggak harus nunggu vaksin. Aduh, maaf nih, bukan nyindir ya. Ini lagi stand up. Gitu ya. Jadi nggak harus sampai berlebihan gitulah nyikapin uh, apa corona dan vaksin itu. Chip 66. Oke, Des. Ada mau ditanya lagi, Des? Cukup jelas? Mantap. Yang lain?
Aku lah bertanya. Tadi kan jelas dari kejadian kan udah dijelaskan bahwa memang Tuhan tuh tidak dari semula kan memang kita di dalam kemuliaan ya, tapi kan sudah jatuh di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Nah, pasti kan ada namanya was-was ya, Kak, ya, ketakutan ya dengan varian terbaru sekarang, COVID mulai banyak lah yang kena gitu. Nah, gimana Kak mengatasi rasa takut atau was-was itu? Apakah itu bisa dikatakan wajar atau itu berlebihan? Nah, kita sebagai orang percaya gimana Kak? Mute, mute. Kak Paras ke mute. Oh iya, oke. Eh, kalau yang tadi saya bagikan ini udah jelas ya suaranya ya. Jadi ini bagaimana kita bisa menang atas ketakutan mau termasuk corona atau apapun lah. Kalau di Jakarta katanya lagi takut tenggelam tuh kotanya. Kalau di mana takut tsunami tuh setinggi berapa 20 meter ya. Jadi semua itu kan banyak ketakutan ya, mengintimidasi kita. Tapi balik lagi di sini, waktu kita tahu tentang apa ini rahasianya. Bagaimana kita menang atas ketakutan. Yaitu dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Jadi mesti sampai kita dikuasai kasih Allah itu. Sempurna di sini dalam arti gini, bukan berarti kita belum punya kasih agape, belum punya kasih yang sempurna. Kasih Allah itu sudah dicurahkan, Roma 5 ayat 5, dicurahkan di hati kita, sudah di dalam kasih kita, Efesus 6 bilang kita mengasihi Allah dengan kasih yang tidak bisa binasa. Jadi kasih Allah itu sudah lengkap di dalam kita, namun sempurna keluar. Nah, maksudnya gitu, sempurna termanifestasi waktu kita berani. Nah, keberani kasih Allah di Yohanes 4 ayat 18 atau 16 5 ayat 17 18 melenyapkan ketakutan. Jadi kalau ketakutan lenyap, ada keberanian. Nah, keberaniannya apa? Ternyata kita setiap hari perlu berani percaya. Berani percaya apa? Pada hari penghakiman. Jadi kan orang biasa itu kan karena takut mati. Oh, Delta bisa mati, tsunami bisa mati, masih mati. Karena sebenarnya bukan takut mati, tapi takut setelah mati gimana? Itu yang paling diketakutan itu. Karena kalau dia nggak tahu bahwa kalau dia mati itu dia ke surga atau kalau mati, kenapa orang ketakutan mati? Karena akan semua orang itu punya naluri akan dihakimi. Dia akan dihakimi apakah dia akan ke surga atau dia ke neraka. Dia akan binasa kekal atau dia punya kehidupan kekal. Nah, tapi waktu kita percaya kasih Allah sudah dicurahkan di hati kita, kita udah terima Yesus ya, sang kasih Allah itu, maka kita berani percaya pada hari penghakiman. Jadi above, melampaui. Kita melampaui ketakutan kematian delta lah, virus corona, kepada langsung ke hari penghakiman. Nah, kalau hari penghakiman aja kita nggak takut, artinya kita memang tutup mata di Batam, buka mata di surga, kita udah nggak ada takutnya lagi. Karena yang sebenarnya kalau mau jujur, ditarik lagi ketakutan akan virus dan segala macam itu sebenarnya takut kematian. Nah, tapi waktu kita percaya bahwa mati keuntungan, mati hanya memindahkan kita dari bumi ini ke Firdaus, dari kehidupan sementara ini kepada kehidupan kekal bersama Allah, kita santai aja. Hidup Kristus, mati keuntungan. Nah, itu memang bermula dari sini, waktu kita menyadari kasih Allah yang sempurna bagi kita. Oke, mungkin gitu, Franky ya. Jadi terus bertumbuh dalam pengenalan kasih itu memang. Kalau obatnya bukan vaksin Sinovac udah tambahlah Astra, aku mau tambah mau vaksin gimana pun kalau memang harus pulang ya pulang, bukan karena corona keserempet mobil di depan ketabrak becak atau apa tuh. Kalau memang harusnya pulang ya pulang.
Tapi kalau belum, mau kamu punya komplikasi apa kek, kena corona bisa sembuh kalau memang Tuhan belum panggil. Hidup kita itu Kristus, mati pulang itu uang panggilannya aja. Kita berserah sama dia. Nah, kenapa? Karena kita udah kenal Allah itu adalah hidup kita, dia di dalam kita. Oke? Gimana Pak Hengki? Cukup menjawab? Cukup, Kak. Oke. Oke, ada yang lain mau bertanya? Silahkan. Silakan, mau diketik boleh. Mau nanya ini Kak Faris. Oke, Bro Mose. Kak, ini Kak kan tadi kan ini tadi ya. Tadi kan Kak Faris sudah bilang apa? Fallen Earth itu kayak Ya, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. dosa gitu kayak. Berarti pas waktu Yesus menebus itu Kak, itu berarti kita kayak maksudnya yang ditebus itu manusianya bukan dunianya gitu berarti kayak. Betul, betul. Jadi kita ditebus itu dari manusianya gitu. Kalau dunianya memang harus diganti. Dunia ini memang mau go green gimana pun hanya memperlambat atau apa. Tapi memang harus, katanya Yerusalem baru itu harus turun. Kita harus dikasih bumi yang baru, dunia yang baru. Ya makanya ya udah, ini waktu masih singkat, begitu singkat pakai untuk memenangkan jiwa, pakai untuk beritakan Injil supaya lebih banyak diselamatkan. Tapi nggak salah untuk buang sampah pada tempatnya, go green nggak salah. Itu baik dilakukan. Tapi memang kalau memang akan semakin, kan dunia katanya semakin tua, Pak, memang akan begitu. Karena pollen. Oke. Berarti kayak kalau kayak dosa gitu Kak, berarti bisa jadi itu juga kayak tadi Kak Faris bilang karena dunia ini memang udah rusak gitu Kak ya. Jadi gimana ya maksudnya ininya dunia itu pasti arahnya ke rusak aja gitu Kak ya. Betul, betul sekali. Makanya kita nggak tahu longsor aja. Berapa orang mati. Tahu-tahu banjir aja. Tahu-tahu angin badai. Tahu-tahu kayak di Cina tuh lagi viral kan, banyak bencana-bencana alam. Ya karena memang ini fallen earth. Jangan kaget itu bisa, dan itu bisa menimpa anak Tuhan. Bisa, karena memang kita tinggal di bumi ini. Itu. Jadi, nah itu yang salah tuh kadang itu dibilang itu dari Tuhan. Itu Tuhan yang buat. Enggak, itu karena memang dunia ini udah rusak. Dunia ini memang udah fallen earth. Gitu. Iya, Kak. Berarti kalau doa-doa maksudnya kayak kan sering gitu kan kayak doa Tuhan pulihkan eh, bumi ini atau Tuhan pulihkan ini sebenarnya gimana itu kayak misalnya kan corona itu kan memang harus ada bukan memang harus ada ya maksudnya corona itu kan udah ada gitu kan Kak. Terus kayak mungkin gereja-gereja adain doa syafaat untuk supaya corona ini cepat selesai atau minta Tuhan untuk segera pulihkan dunia dari corona itu gimana kayak gitu Kak ya? Kok jadi tanya saya, harus tanya mereka lah, maksudnya bukan saya yang doa begitu. Iya, karena dulu saya juga doa gitu dulu. Iya. Iya, jadi kita tuh kadang ya, kalau saya ingat, aduh kusut kita ini kadang. Kita ini malah kadang jadi kayak mau ngambil haknya Tuhan atau jadi kayak mau jadi Tuhan gitu loh. Padahal sebenarnya waktu Yesus teriak di kayu sudah selesai, ya udah selesai. Udah selesai, penebusannya sempurna. Artinya Yesus tuh tahu betul mana yang memang harus diganti, mana yang memang harus kayak kalau memang nggak usah ngomongin bumi lah, kayak Ito Evi, istriku, Meme mana nih yang mulai kepala 3, dulu kepala 2, sekarang udah kepala 3, mau masuk kepala 4 lagi. Emang masih tetap kencang begitu apa? Tubuh aja juga memang makin makin tua gitu loh. Itu kan akibat dosa. Padahal Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa nggak pernah didesain untuk menjadi tua dan terakhir is dead, mati kau. Enggak pernah.
Tuhan tuh nggak pernah merancang manusia menjadi tua dan mati. Lah, terus jadi penebusan Kristus nggak sempurna? Ya sempurnalah. Tetapi buktinya masih bisa tua dan mati. Nah, karena Tuhan udah siapin tubuh kemuliaan. Memang ini tubuh yang diciptakan dari debu tanah, dari bagian dari fallen earth itu tadi. Jadi memang harus diganti. Itu memang harus diubah, harus diganti gitu loh. Nah, itu persamaannya gitu maksudnya. Jadi memang bicara tentang dunia ini memang akan diganti. Dunia ini fallen earth, dunia ini memang akan semakin tua. Ya bahasa kita tetangga sebelah akan kiamat. Akan kiamat. Jadi memang harus diganti. Kita harus pindah ke Yerusalem baru. Oke. Jadi kalau doa-doa gitu ya gimana ya mau doa minta bisa aja sih untuk jadi kayak mungkin itu temporary demi untuk penginjilan. Kayak misalnya doain orang sembuh, sembuh kan bisa. Tapi apa setelah sembuh hidup kekal gitu tubuhnya nggak mati-mati, ya kan mati juga. Oh, nah sama kayak misalnya kita doakan alam atau doakan apa, puji Tuhan bisa terjadi misalnya nggak jadi pembangunan di situ, pabrik lebih membangun ekosistem, menjaga ekosistem, go green. Puji Tuhan, dijawab Tuhan kan, jadi polusinya kurang. Nah sama gitu maksudnya. Jadi memang kita tahu gitu loh, melihat secara menyeluruh, nggak cuma sempit. Akhirnya ngancem-ngancem Tuhan. Kami puasa mencari wajahmu. Ayo kita paksa Tuhan. Nah, gitu kan kayak gimana gitu ya. Nah, mungkin gitu maksudnya. Nangkep ya? Coba gimana maksudnya? Nangkep gak? Ya. Kan kayak apa maksud lihat juga gitu kayak ada yang pakai apa namanya ayat-ayat di Yesaya atau di mana itu ya, apabila kamu bertobat dan apa namanya bertobat dan mencariku maka aku akan begini gitu. Jadi seolah-olah kayak corona ini kayak dunia yang lagi dihukum gitu Kak. Iya, iya, ya makanya tuh suka mungkin kebanyakan nonton drama Korea kali ya, jadi sukanya kayak agak lebay gitu. Oh, atau film India kayaknya lebih lebay kayaknya. Nggak gitulah. Yesus itu jawabannya. Yesus cukup. Yesus enough. Begitu kamu punya Yesus, kamu sudah punya pemulihan segala sesuatu. Makanya perlu ekspresikan. Itu ya, pertanyaan bagus Mose. Ada lagi? Nah, jadi Mose nih yang jadi mewakili teman-teman. Sebenarnya itu mereka mau nanya Mose, cuma agak malu, jadi kamu yang mewakili. Oke, ada yang lain? Ini teman-teman juga nih yang baru join, boleh langsung. Kalau ada yang bertanya mau seputar tentang corona, apakah dari Tuhan, dipakai Tuhan untuk mendidik kita. Yang sama kayak gitu kan, pikir corona itu dipakai Tuhan untuk mendidik kita. Ada statement, masalah akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam. Ini kadang kita jadi bisa salah kaprah loh, itu bisa jadi bahaya. Jadi kita lebih terpesona dengan masalahnya daripada sama Tuhannya. Karena kita pikir, karena kita berhasil mengatasi masalah, lulus ujian, kita jadi lebih baik. Padahal nggak gitu. Tuhan tuh mendidik kita dengan kasih, dengan penerimaan penuh. Nggak ada istilah lulus, nggak lulus. Kita udah lulus. Jadi dia mendidik kita itu untuk, sama kayak Yesus tadi. Yesus tuh harus belajar. Dia umur 12, dia harus banyak hal Yesus lakukan dulu. Tapi itu bukan supaya dia lebih jadi Tuhan, lebih layak jadi. Enggak, dia itu sudah Allah, dia sudah sangat dikasihi, tapi dia mengekspresikan apa yang di dalamnya itu bertumbuh keperasaan, cara pikir, dan ke fisiknya. Nah sama kita waktu lahir baru, makanya saya sering katakan tagar ya, atau apa, gereja kepenuhan Kristus. Kita ini udah kepenuhan Kristus, ekspresiin dong. Ayo dong keluarin, kamu kan udah penuh Kristus. Kamu tuh udah mati, Kristus yang hidup. Ayolah, masa kamu corona takut? Ya bukan
bukan jadi sembarangan, cuman kamu kan ada Kristus, jadi berani dan mulai bertindak dengan hikmat. Ya prokes apa saja, tapi bukan panik dan takut, itu beda banget loh. Orang panik sama orang takut tuh beda. Orang yang percaya diri, confident sama orang yang dikuasai ketakutan beda. Nah, gitu ya. Jadi Tuhan itu mendidik kita dengan meneguhkan siapa kita. Bahwa kita adalah gereja kepenuhan Kristus, kuasa di surga dan di bumi sudah ada di dalam kita. Jadi dia nggak pernah takut kita gagal. Gagal pun dia santai. Ayo coba lagi nak. Aduh, kamu tuh udah menang loh. Kayak misalnya kita udah tahu, kita balik ke Messi Lionel Messi tahun berapa ya dia mainnya? Lupa nih. Taruhlah tahun-tahun 90-an misalnya. 97. 2000 lah kali ya, 2000 lah. Taruh. 2000 Messi mulai main. Nah kalau kita pergi ke sana tahun 2021 ke 2000, kita pasti, Messi kamu, aduh sakit, aku jantung nih. Enggak, kamu bakal hebat banget loh. Kamu akan. Nah kayak gitu loh, Tuhan tuh udah tahu siapa kita kelak, makanya dia mendidik kita dengan itu, melihat itu, bukan yang, ini gagal dikit, udahlah tahun terakhir nih, mau kalau aneh-aneh lagi, gue pecat lah jadi anak nih, nggak jelas nih jadi orang. Tuhan nggak pernah takut kehilangan kita, nggak pernah takut kita jadi anak setan lagi, enggak. Kita tuh udah jadi anaknya, dia udah lihat, aku tahu rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera. Jadi dia udah tahu betul kita ini lebih dari pemenang. Ayo hadapin. Kalau kita ada di era corona, jangan takut. Aku bersamamu. Kamu akan ku berkati, kamu akan. Nah itu yang masalahnya, kita pakai kekuatan sendiri, pakai pikiran sendiri, kita nggak hidup oleh iman. Nah gitu ya. Jadi pola didik Tuhan tuh beda. Kalau Tuhan yang lain mungkin gitu. Ini mulai keras kepala nih, kayaknya harus pakai corona. Wah, ini agak lebih keras lagi nih, tambahlah delta. Awas ya, kamu masih keras, saya tambah omega nih, omega. Jadi kita udah bingung lah, delta lompat omega, karena omega paling terakhir kan, alpha, beta, apa gamma, delta ya, apa delta level 4 kan. Enggak gitu. Jadi Tuhan itu bersama kita, dia mendidik kita inside out. Bukan kayak cara didik yang bukan anak ya. Kita anaknya. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Masih ada waktu 8 menit sebelum kita tutup. Di chat boleh, di WA boleh. Tapi jelas ya, terjawab pertanyaannya ya. Corona bukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah pakai corona. Dalam artian itu untuk mendidik kita, mencobai kita. Tapi kalau coronanya datang, nah itu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Gitu. Karena kita kan di tengah dunia ini bisa aja kena corona. Kita bisa aja, tapi walaupun dia datang, baru tuh nanti bereaksi, kehidupan Kristus bereaksi keluar. Nah, gitu loh. Jadi, tapi nggak ada hubungannya corona itu sama rencana Tuhan, dalam artian itu dicari-cari, dipanggil-panggil Tuhan coronanya. Ya. Malah yang benar. Jadi yang benar itu yang ketiga, Tuhan benci corona sama seperti Tuhan benci dosa. Jadi saking bencinya Tuhan sama corona, dia mati bagi kita. Supaya kita bisa menang atas corona. Oke.